Yesus, kami datang awali ibadah pada pagi hari ini. Layakan kami ya Bapa, layakan kami ya Tuhan. Kami boleh datang dengan hati yang bersyukur, hati yang memuji, hati yang penuh dengan sukacita. Kami umatmu rindu datang ke hadirat-Mu Tuhan, memberikan persembahan pujian kami yang terbaik. Haleluya Yesus, haleluya.
sedang merayakan kelahiran Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Segala nyanyian, segala energi telah kita keluarkan buat Tuhan. Karena apa yang Tuhan beri kepada kita lebih dari apa yang ada dalam hidup kita. Dan karena kebaikannya, karena kasihnya Tuhan sajalah, maka Dia merelakan dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia diselamatkan. Penasehat ajaib Bapa yang kekal, Tuhan Yesus Kristus.
kesempatan yang kami boleh nikmati merayakan Natal di tengah-tengah pandemi ini. Segala kebaikan Tuhan nyata hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul, kami disatukan oleh kasih Kristus di tempat ini. Dan kami menikmati sukacita yang melimpah dalam sepanjang kami memuji bermazmur kepada-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau bekerja dan berbicara ya Tuhan, melalui hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, dan Engkau menjamah hati kami satu demi satu, agar kami boleh menerima berkat firman-Mu dengan sukacita. Puji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kami katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Shalom. Selamat Natal buat ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di tempat ini karena ada kabar sukacita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita masih ada, kalau hari ini kita masih bisa menikmati hidup ini, saudaraku, kita itu sedang menikmati berkat kemurahan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari ini yang kita tahu, banyak orang Kristen tahu, yang gereja lakukan ya, tiap tanggal 25 Desember kalender kita ya, dikatakan, dicatat bahwa di situ ada momen sejarah tentang lahirnya Yesus Sang Juru Selamat yang di bulan Desember dikenal dengan bulan Natal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal artinya kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan tentang Natal. Ya, apa yang bisa kita harapkan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini di sisa akhir hidup kita. Saya mau katakan pada Bapak, Ibu, dan Saudara, faktanya kita itu hanya menjalani sisa waktu hidup. Kita sudah menikmati, sudah menjalani sebagian jalan-jalan kehidupan kita. Hari ini kita umur kita sudah mulai semakin hari, semakin berumur, semakin bertambah. Berarti semakin hari jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi kalau kita hari ini berumur 30 tahun, hari ini berumur 40 tahun, hari ini berumur 50 tahun, artinya apa? Sisa waktu hidup kita di dunia ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kabar sukacita itu dicatat dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentang kelahiran Yesus ada banyak polemik. Ya. Tentang kelahiran Yesus ada banyak kontroversi. Tapi satu hal dalam catatan sejarah, perbedaan antara kalender penanggalan kelahiran Yesus Kristus itu hal yang tidaklah penting. Yang terpenting bahwa Yesus itu pernah ada hadir dalam sejarah manusia. Di antara kita aja masih ada yang tidak ingat kapan
dia pernah lahir. Coba, kalau Yesus bisa menjadi kontroversi, kalender penanggalannya tentang hari kelahirannya, di tempat ini pun juga masih ada orang belum tahu pasti kapan dia lahirnya, tanggal berapa. Mas Rian mau percaya atau tidak? Tanya sebelah. Tanya hari kelahiran tanggal berapa, tahun berapa. Bisa jadi lupa. Iya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang paling mendasar adalah bahwa Yesus itu pernah hadir dalam sejarah umat manusia. Jadi kabar sukacita, kesukaan besar itu apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, juru selamat itu yang tercatat dalam Alkitab kita adalah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan. Itu juru selamat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Juru selamat ini, ya, juru parkir, ya. Tapi juru parkir sekarang ini belum terlalu ahli ya. Ya, yang penting lihat tangannya itu mau melambai kemana. Ya, itu yang dikejar. Bukan dia menghadang kendaraan yang akan menghalangi yang diparkirnya, tapi ya, dia justru mengejar tangan sang supir. Ya. Jadi itu sebenarnya belum disebut juru parkir, karena juru parkir itu harusnya sudah ahli, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, tapi di sini juru selamat itu seorang pribadi yang memiliki kesanggupan untuk menyelamatkan. Jadi yang dikenal dengan juru selamat dalam Alkitab kita adalah, dalam Alkitab Perjanjian Lama, bahwa seorang juru selamat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah itu sendiri. Ya, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus itu Mesias yang diurapi, yang dijanjikan ratusan tahun, bahkan pada zaman-zaman para nabi di dalam Alkitab itu dinubuatkan akan lahir seorang bayi sebagai seorang juru selamat. Dia dinamakan Immanuel, dikenal satu. Dia dinamakan penasehat ajaib, ya. Dia dinamakan Bapa yang kekal. Jadi diborong semuanya, ya, gelar-gelar yang disematkan di sang juru selamat itu dipakaikan oleh Yesus semua. Karena dia adalah juru selamat yang ahli dalam hal menyelamatkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kabar sukacita hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran bahwa Natal itu bukan hanya sekedar perayaan. Kalau dulu kita dihebohkan, kalau mau Natal seumur hidupnya, ya memang harus sibuk ya. Kalau nggak sibuk itu nggak serius. Ya kan? Tapi pada 2 tahun yang lalu, sebelum masa pandemi, orang Natal itu dihebohkan dengan sebuah celebration, sebuah gegap gempita, ya, yang ada identik dengan makan-makan bersama, ya. Tapi setelah Natal, orang itu kembali ke dunianya masing-masing, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini saya ingin melihat dan mengajak kehidupan kita itu berubah dari tahun pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Dari tahun ke tahun harus ada perubahan, saudaraku. Seperti kita, ya, nah, yang kayak bebek, ya, hari ini dia masih minum susu, ya kan? Tapi ketika berpindah ke Samuel masih minum kayak gitu? Oh enggak. Nah, kalau sudah pindah ke Mas Hizkia, ya sudah beda lagi minumannya.
Nah, itu ada perubahan dari tahun ke tahun, saudaraku. Jadi Natal itu bukan hanya sekedar sebuah perayaan, tapi Natal itu ada sebuah perubahan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Nah, perubahan-perubahan apa yang harus kita alami, saudara? Natal bukan sekedar kita pakai baju baru, walaupun memang faktanya semua hampir saya melihat, wah ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru, ya kan? Tapi itu bukanlah esensi. Natal bukan sekedar kita dapat kado apa. Saya mau tanya kembali. Hari ini yang ulang tahun siapa? Tuhan Yesus. Seharusnya yang dapat kado siapa? Tuhan Yesus. Nah, berarti saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang ingin kita lakukan, apa yang kita harapkan dalam hidup ini adalah hanya ingin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Seperti orang Majus dari negeri Persia, Babilonia, ya, Iran, dia datang mengadakan sebuah perjalanan dengan satu tujuan untuk mencari bayi Yesus yang ditandai dengan bintangnya di timur, ya, hanya untuk satu tujuan. Kami datang mau menyembah Dia. Mencari Natal, ya, memperingati Natal adalah dengan sebuah tujuan, mencari Tuhan dengan satu tujuan. Kami datang untuk menyembah Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, satu pribadi yang sangat menyenangkan dalam hidup ini adalah satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Satu pribadi yang sangat menyenangkan dan menyegarkan kerohanian kita adalah satu pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Siapa di sini yang suka kalau dibohongin, suka di PHP suka, ya? Kalau jualan, ya, sudah di keep terus di cancel, suka enggak? Enggak suka, ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menepati janjinya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, ya. Natal bukan sekedar makan-makan, saudara. Kalau Natal itu yang dikejar Pak Pendeta, khotbahnya jangan lama-lama ya. Ini sudah jam makan ini, ya kan? Saudara, saya beberapa kali dapat pesan sponsor, khotbahnya jangan lama-lama ya, nanti kencot. Saudara di sini ada yang belum makan? Ketika datang ibadah kita sudah prepare sarapan dulu, atau nanti ada sesuatu yang kita pikirkan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pikiran kita itu yang menentukan langkah hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, percaya atau tidak percaya, itu pasti terjadi bahwa apa yang kita pikirkan itu yang akan kita kejar. Saudara yang dikasih, nah, bukan sekedar makan-makan. Natal itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu, tetapi ya, Natal itu harus dihidupi, saudara. Kita menghidupi Natal. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Natal itu sebenarnya bukan setahun sekali. Natal itu harusnya tiap-tiap hari. Ya, Natal itu harusnya tiap-tiap hari. Yesus yang hadir dalam hidup kita sepanjang hari dan setiap hari, bukan setiap bulan Desember. Jadi orang mau mempermasalahkan kalender kita, mau tanggal 25, mau tanggal 6 Januari, mau tanggal Maret, itu mah gak esensi. Yang jelas, ya, Natal itu harus hadir di setiap hari. Kalau Natal itu hadir dalam hidup kita di setiap hari, saudara yang dikasih Tuhan, kabar sukacita, kesukaan itu akan kita nikmati.
Karena kita sedang berjalan, berjumpa, bergandengan dengan Tuhan Yesus. Yesus dalam perjanjian lama, firman Tuhan berkata bahwa aku akan berjalan di depanmu. Ya kan? Salah satu ayat yang pasal 1 ayat yang ke-9. Aku akan berjalan di depanmu. Ya. Tapi kalau berjalan di depan itu seolah-olah kita capek nggak kalau kita mengikuti orang yang berjalan di depan harus kita ikuti, kira-kira capek nggak? Ya, capek. Maunya kita ada di sampingnya. Maunya kita ada di sampingnya, yaitu itu Immanuel, ya kan? Berarti kalau ketika kita membaca Yosua pasal 1 ayat 9 bahwa aku akan berjalan di depanmu, mendahului kamu, itu bisa kita pakai bahwa Tuhan sudah ada di depan sana. Ini hari Sabtu, di hari Minggu besok Tuhan sudah ada di sana. Ya, itu maksudnya. Ya. Tapi ketika kita sedang mengadakan perjalanan, kita berharap kita bisa ngobrol dengan orang yang ada di samping kanan atau kiri kita. Itu lebih menyenangkan, saudaraku. Jadi itu namanya Immanuel. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus yang hidup bertahta di hati. Natal itu harus dihidupi Yesus yang hidup bertahta di hati kita. Buka hati. Ya, Natal itu sesuatu yang luar biasa ketika kita mau membuka hati, membuka pikiran. Jadi Natal itu bikin perubahan. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Itu namanya perubahan. Kalau tidak ada perubahan itu bukan perubahan, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Natal itu harus dihidupi Yesus yang hidup bertahta di hati kita masing-masing. Maka hidup kita akan menjadi manusia baru. Saudaraku, manusia baru memberikan kita peluang untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, better than life. A better than life. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, 2013 yang tahun 2013 yang lalu bahwa Tuhan kasih kasih hikmat bahwa untuk bisa hidup lebih baik hanya satu cara. Jika kita mau menerima Tuhan dan Tuhan itu memerintah dalam hidup kita, maka hidup kita akan menjadi manusia baru dan kita punya masa depan yang lebih baik. Nah, maka hidup kita akan menjadi manusia baru yang siap bekerja menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, saudara bekerja setiap hari itu untuk siapa? Papine. Papine mana? Papine setiap hari bekerja, ya, tetap ya pegang solder, ya kan, tetap belanja ke toko untuk siapa? Untuk orang yang dikasih, ya, untuk orang yang dikasihinya. Nah, sementara orang yang kita kasihi itu hanya titipan sementara, ya, nggak rela nanti mamine kalau cuma dititipkan gitu kan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau pasangan kita itu bisa meninggalkan kita dengan sejauh mana dia setia, tapi batas kehidupan kita dibatasi oleh kematian. Ketika kematian menjemput, maka kita tidak bisa bersama-sama kecuali ketika Yesus datang yang kedua kali. Kita akan berjumpa dengan orang yang kita kasihi. Kalau imannya sama, bisa tinggal bersama-sama. Karena aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Karena hari ini proyek itu belum selesai, maka Tuhan Yesus sudah datang. Kalau proyek itu sudah selesai, bersiap-siaplah kita untuk menempati hunian yang baru. Tak perlu bayar, saudaraku, ya kan? 15 tahun kalau KPR, saudaraku. Tapi ketika Tuhan memberikan, janji untuk tempat di surga, Tuhan memberikan dengan sebuah
Garansi orang yang percaya kepada Dia itu yang akan mendiaminya. Hidup kita selanjutnya akan diurus oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita kalau mau diurus kita akan menempatkan bahwa Tuhan itu sebagai gembala. Makanya kita masih melanjutkan pembahasan bahwa dalam Natal tahun ini masih tetap menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Sang Gembala. Tuhan adalah gembala. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur 23 ini diciptakan menjadi sebuah lagu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ada yang bisa bantu menyanyikan lagu ini? Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Terus? Ia membimbingku. Ia menyegarkan. Ia menuntunku. Apa? Sekalipun dalam lembah kekelamatan, aku tidak takut bahaya. Gadamu stop dulu, nggak jadi korban. Saudaraku, saya akan melanjutkan bagian ayat yang kelima karena sudah dinyanyikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, saudaraku, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, overflows. Itu penuh melimpah, meluber-luber. Nah, sampai terbuang-buang, itu artinya ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, saudaraku, 2021 adalah tahun kemurahan Tuhan, ya, God's favor. Favor apa favor? Ya, menurut gue lah. Ya ngono kok ya lulus bener. Nah, saudaraku, tahu kemurahan Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang spesial di hadapan Allah. Sepanjang 1 tahun ini bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Nah, kita melihat kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan hanya tahun 2021 berhenti Tuhan itu memberikan kemurahannya, tapi akan berlanjut sampai tahun ke 2022. Jadi sudah mendapatkan untuk tema tahun 2022, ya kan? Tuhan mau dikasih tahu sekarang apa nanti aja? Minggu depan. Hari Sabtu aja lah ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Baik engkau di gereja, baik engkau di rumah, baik engkau di tempat kerja, baik engkau di sekolahan, jadikan Tuhan itu Natal setiap hari, maka itu adalah gereja. 2-3 orang berkumpul untuk memanggil nama Tuhan, maka di situ Tuhan ada, Tuhan hadir. Tapi bukan berarti saudara harus meninggalkan gereja karena 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, jadi gak akan pernah ke gereja nantinya. Jadi harus ada keseimbangan, bahwa setiap kita janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadikan Tuhan adalah gembalaku? Saudaraku, nah apa sih kompetensi Tuhan Yesus itu sebagai gembala? Apa sih ya kapasitas Tuhan itu sebagai gembala? Nanti kita akan melihat apa sih domba itu yang harusnya lakukan untuk dapat dipelihara oleh sang gembala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan yang lain dikatakan gini, Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan menginginkan apa-apa lagi. Karena apa? Karena tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan cukupi. Karena Tuhan pelihara. Makanya kita tidak membutuhkan apa-apa, tidak menginginkan apa-apa lagi. Ketika kita butuh Tuhan, adakah? Ya kan? Makanya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak menginginkan apa-apa lagi, karena Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik? Catatan dalam Yesaya pasal 34 ayat 15. Tuhan berfirman, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Juru selamat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri. Jadi aku sendiri akan menggembalakan domba-domba. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya kan? Kenapa kita bisa berbaring dan tidur nyenyak? Satu pertanyaan penting untuk saudara dalam secara medis ilmu kesehatan. Mengapa kita bisa menikmati tidur nyenyak? Secara psikologis juga mengatakan hal yang berbeda. Mengapa saudara bisa tidur dengan nyenyak? Yang pengalaman susah tidur kan papinya ya. Pasti ada satu penyebab dan masalah. Kenapa kita susah menikmati tidur kita, saudara yang dikasihi Tuhan? Mas Yohanes susah tidur gak atau blesek? Wah, enak banget itu. Ya. Kira-kira ada satu alasan yang penting dan mendasar bahwa kenapa kita tidak bisa menikmati tidur dengan nyenyak. Karena pikiran kita sedang bekerja untuk memutar, ingin menyelesaikan masalah hidup kita. Banyak yang kita pikirkan, beban tanggung jawab yang kita pikirkan. Tapi saudaraku, ketika kita berani mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan yang kuat itu, maka kita akan bisa menikmati yang namanya relax. Ya, relax. Jadi refresh, otaknya istirahat, badannya istirahat, ya kan? Bisa tidur. Dan orang yang bisa relax itu karena setelah bekerja keras. Jadi orang yang dikatakan bisa relax itu karena sudah melakukan pekerjaan keras, pekerjaan berat. Jadi jangan aku relax terus. Kalau relax terus gak pernah bekerja itu repot saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang bisa relax dalam hidupnya karena dia sudah melakukan tanggung jawabnya, pekerjaannya, sehingga dia
boleh tidur dengan nyenyak. Perhatikan baik-baik. Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur karena setelah bekerja keras. Jangan, wah kalau begitu enak tidur terus supaya diberkati Tuhan ya. Ya. Nah konteksnya itu adalah orang yang sudah melakukan pekerjaannya, bagiannya, dia istirahat dapat berbaring, Tuhan memberkati jerih lelah. Jika saudara itu orangnya, katakan amin. Tidur, serahkan pekerjaanmu pada Tuhan, Tuhan yang akan berperkara dalam hidupmu. Itu adalah Tuhan adalah gembalaku. Ya, yang hilang akan kucari, yang hilang akan kucari. Tapi orang yang menghilang tidak usah dicari. Sekali lagi ya, yang hilang akan kucari. Tapi yang sengaja menghilang berarti dia tidak hilang. Perhatikan kalimat ini, ya kan? Yang hilang akan kucari, tapi orang yang sengaja menghilang gak perlu dicari. Kenapa? Kamu cari sekalipun, diajak pulang dia gak akan mau nih. Yang tersesat akan kubawa pulang. Karena benar-benar hilang, dia tidak tahu jalan pulang. Makanya ketika ketemu dibawa pulang. Tapi orang yang sengaja menghilang, dia sudah ketemu dan diajak pulang, dia tidak akan pernah mau. Itu bedanya saudara yang dikasih Tuhan. Nah, yang luka akan kubalut. Kalau Tuhan adalah gembala, itu dia yang akan membalut. Itu artinya adalah itu sedang bersama-sama. Jadi bisa dibalut lukanya. Tapi kalau nggak bersama-sama, nggak akan bisa ya gembala itu membalutkan lukanya. Ya, mungkin bisa on call ya, via jarak jauh. Apakah saudara pernah puas kalau punya hubungan tanpa status, punya hubungan jarak jauh, long distance? Gimana Mas ya? Tidak akan pernah puas ya, cuma bolak-balik telepon, bolak-balik video call ya, pengennya dan ketemu. Itu namanya rindu. Orang yang rindu itu karena belum ketemu, tapi kalau sudah ketemu dia nggak akan rindu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang sakit akan kukuatkan, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Wes, langsung ya. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik? Ya. Pernahkah saudara berpikir seperti ini? Ya. Domba itu diambil manfaatnya apa? Yang diambil dari domba apa? Satu, domba itu diambil bulunya. Dua, domba itu diambil susunya. Yang ketiga, domba itu diambil dagingnya. Yang keempat masih ada. Apa itu? Hah? Bribilnya. Loh, bribilnya laku loh saudara. Itu yang keempat. Dan yang kelima diambil apanya? Ayo. Yang kelima diambil harganya. Nah, kan punya nilai harga, punya nilai jual, punya nilai rupiah. Ada 5 hak
yang bisa diambil manfaatnya dari domba. Saudara, sementara gembala itu akan melakukan sebagaimana seharusnya jika, ya kan, ini aku gemukan nih, penggemukan. Ya, ini versi bahwa diambil dagingnya, ya, penggemukan. Ini saya gemukin, saya openi, saya kasih makan dengan asupan gizi yang bagus. Kok nggak gemuk-gemuk ya? Ya, kok nggak gemuk-gemuk ya? Kan? Nah, cuma yang gemuk itu rambutnya doang. Oh, kalau rambutnya doang masih bisa, ya kan? Masih bisa. Bulunya diambil untuk selimut, untuk, ya kan, di Korea banyak pakai baju bulu domba ya, Mas Temen ya. Nah, mahal itu. Saudaraku, sekarang kita sebagai domba gembala Tuhan Yesus, apa nilai jual kita di hadapan Tuhan? Apa yang bisa Tuhan manfaatkan? Apa yang bisa Tuhan bisa nikmati dalam kehidupan kita? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya menjemput pemain musik untuk maju ke depan. Ya, kita akan melakukan seperti ini, mempersembahkan persembahan yang terbaik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang maju sengaja datang hanya untuk menyembah Yesus. Menyembah Yesus, di situ dia bukan dengan tangan hampa, tapi mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan haleluya. Saudaraku yang dikasih, sebelum kita menutup ibadah kita pada perenungan Natal pada hari ini, mari kita sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Di situ ada kotak persembahan Natal dan petugas persembahan dipersilakan untuk mengedarkannya. Hallelujah.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita kerjakan itu harusnya menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saudara sudah ada yang merasa lelah dalam kehidupan ini. Mungkin saudara sedang berjuang keras dan mati-matian sepanjang tahun, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tapi perubahan yang lebih baik itu terasa sulit dan berat. Ada yang merasa lelah seperti itu, saudaraku yang dikasih. Tapi percayalah bahwa hari ini ada kesukaan besar bagimu jika engkau percaya. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Kata menggendong ini ditujukan bagi orang-orang yang sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupannya, saudaraku. Jadi sampai memutih rambutmu itu setenaganya sudah lemah, sudah berjuang keras, ya, sudah tidak ada daya lagi di situ. Tuhan yang akan menggendong hidup saudara. Artinya apa? Tuhan yang akan menanggungnya, karena Dia adalah Gembala agung yang ajaib. Tuhan itulah yang kita kenal hari ini sebagai Natal. Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mulai berbaharui, mulai saat ini berbaharui iman kita kepada Tuhan. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Jika kita mau hidup diubahkan oleh Tuhan, kita harus terbuka dengan Tuhan. Ya, kita terbuka satu akan diubahkan satu oleh Tuhan. Kita terbuka dua, maka hanya dua yang akan diubahkan oleh Tuhan. Tapi ketika kita open hidup kita kepada Tuhan, maka seluruh hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Bahkan Dia mengatakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kesusahan kita tidak bisa membatasi kuasa tangan Tuhan. Kesulitan hidup kita, ya, ancaman, ya, ekonomi krisis, ya, Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh agenda dunia. Jika kau percaya bahwa Tuhan itu adalah Sang Gembala kita yang baik, Dia yang akan sanggup menanggung kelemahanmu, Dia yang akan menggendong di mana kita merasa lelah, ya, Dia yang akan bahkan memikul, nah, juga menyelamatkan hidup kita. Keselamatan di bumi dan di surga. Bukan hanya selamat di surga, tapi keselamatan di bumi dan di surga. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari saya mengajak saudara di Natal tahun ini, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia yang sanggup menyelamatkan hidup kita, karena Dia adalah seorang juru selamat, dan Dia akan menanggung dan memikul beban berat kita, karena Dialah yang bisa menyelamatkan hidup kita.
Jika kita merasa lelah hari ini, Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku capek. Aku lelah, Tuhan. Hampir putus asa. Datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada sudah punya dikasih Tuhan. 2022 adalah kemurahan Tuhan yang melimpah. Mazmur 65 ayat yang ke-11 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan, di mana engkau datang ada kelimpahan. Tuhan adalah gembalaku, di mana Tuhan datang ada kelimpahan. Berkat Tuhan tak terbatas. Yang percaya untuk tahun depan kita menyongsong 2022 bahwa berkat kemurahan Tuhan tak terbatas, penuh melimpah dalam kehidupan saudara yang percaya. Amin. Jadi pastikan ibadah buka tahun saudara hadir. Ya, minggu tetap ibadah. 29. Oh, sudah pengen tahun baru saja, saya kirain satu besok. 26. Oh iya, 26. Besok masih ada ibadah. Sudah punya dikasih Tuhan. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Selamat Natal Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Di mana di situ sang bayi Yesus yang dijanjikan oleh nabi-nabi sebelumnya telah lahir di Bethlehem di kota Daud. Kita akan mengadakan penyalaan lilin. Victor minta tolong lampu begitu matikan yang belakang. Kepada petugas untuk mempersiapkan diri dan Bapak Ibu menyiapkan lilin masing-masing. Dan nanti Bapak Stephen dan Pak Slamet serta Pak Sugiarto akan mewakili jemaat menyalakan lilin yang ada di depan. Ketiga Bapak ini dimohon untuk menghadap ke jemaat. Tidak usah membawa lilinnya Pak, nanti kami menyediakan. Malam Kudus. Aku
sekali bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini dengan satu sukacita. Kabar sukacita, kesukaan itu telah menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberi kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa sejenak selama 1 menit. Di hari ini, apa yang ingin saudara mau katakan kepada Tuhan Yesus? Silakan. Desember 2021 pada pukul 11:15. Di hari ini Tuhan, Engkau telah mendokumentasikan, mencatat apa yang menjadi isi hati jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam berkat nama Yesus, terjadilah sesuai dengan iman saudara. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan. Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tangga. Dalam nama Yesus, diberkati pasanganmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang tidak lazim, berkat-berkat yang baru itu diperintahkan mendatangi hidup saudara. Dalam nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati tokomu, diberkati warungmu, diberkati jerih lelahmu hari kemarin, hari ini dan hari esok. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala dalam kehidupan saudara, katakan amin. Amin. Selamat datang. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati.